Apa kabar? Selamat malam semuanya. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Baik-baik sajakah kalian? Wah, ini udah mulai rame nih. Tumben ya di depan udah mulai rame. Halo, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di sini. Bagi kamu yang nonton siaran ulang, halo apa kabar ya? Kenapa mukanya lesu begitu? Ayo semangat dong ya. Udah waktunya kita kembali berkumpul di hari ini. Kita bercengkrama di hari ini. Nah ini ya, kita bercengkrama di hari ini sambil kita berbagi kebaikan. Nah, gini dulu teman-teman ya. Jadi saya mau ngasih tahu dulu, tadi saya dikasih tahu sama YouTube barusan bahwa kita nih sekarang ada super sticker ya. Jadi kalau kamu suka dengan siaran live streaming saya, kamu bisa melihat ada super sticker tuh ya. Boleh ngasih, boleh enggak, tapi kalau ngasih saya berterima kasih sekali, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, tapi saya harus kasih tahu ya. Karena live streaming kita sekarang makin keren, ada super sticker yang bisa kamu berikan kepada saya sebagai konten kreator yang kamu cintai, mungkin sebagai wujud apresiasi ya. Jadi hari ini saya juga punya hadiah istimewa buat kamu. Hadiah apakah itu? Apakah cuman hadiah konten saja? Tenang ya. Hadiah ini insya Allah seizin Tuhan bisa membuat kamu jadi berkembang pesat hidupnya. Amin. Dan yang pasti kalau kamu udah nonton ini termasuk siaran ulang kayak kamu nih yang nonton siaran ulang, tetap bisa bahagia ya. Jadi kita mulai aja tanpa banyak basa-basi. Saya doain dulu deh. Saya doain dulu siapapun kamu yang nonton termasuk yang siaran ulang. Apapun masalah hidup kamu, saya doain masalah hidup kamu makin beres. Bagi yang pengen jodoh ketemu jodoh, bagi yang punya utang, utangnya lunas selunas-lunasnya, bagi yang lagi kesulitan uang, dilancarkan rezekinya, bagi yang pengen punya anak, dikasih anak yang soleh dan solehah, dan bagi yang sekarang lagi ada kesempitan masalah apapun, sakit, atau lagi ada masalah apapun, diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kemudahan semudah-mudahnya. Katakan amin dong. Amin. Oke, wah udah makin rame ya. Hari ini ada siapa aja? Yuk kita absen dulu. Jadi kenikmatan kalau nonton live, selain kamu bisa bercengkrama, kamu bisa di absen namanya. Barangkali, ya kan, kamu bisa jadi orang yang populer nih. Dikenal namanya oleh orang-orang yang lagi nonton. Yuk, siapa aja sih di hari ini? Saya bacain dulu ya. Hari ini ada Ninja Hattori, ada Bu Ninja Hattori, apa kabar Bu? Jadi Ninja Hattori ini perempuan teman-teman ya. Perempuan dan sudah 50 tahun ke atas. Kita hormat dulu. Selamat malam Bu Ninja Hattori. Matur nuwun ya. Ada Nadila dari Bogor, ada Wahyu, ada Veronica. Halo Veronica, ada Nadila. Ada Imah dari Taiwan, ada si Mas Bagus dari Tegal. Udah nggak Zimbabwe lagi nih. Bagus nih, saya sampai inget nih. Minggu lalu ngaku dari Zimbabwe, sekarang dari Tegal. Jadi Tegal apa Zimbabwe? Apa Zimbabwe bagian Tegal? Apa Tegal bagian Zimbabwe? Wah, ini nggak konsisten nih, Bagus nih ya. Ada juga Emil Petak, ada juga Izati, ada Nyong Mas Brebes. Wah, Nyong Mas Brebes, apa kabar Nyong Mas Brebes? Ari Farhan dari Cibinong dan Emil dari Petak. Wah, udah mulai rame nih. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang gini. Saya tadi ngasih tahu kepada kamu, saya ingin mengatakan beberapa hal yang bisa bersifat hadiah buat kamu ya. Betul. Jadi saya tahu kok banyak di antara kamu nih punya masalah ya. Kamu pengen ngomong sama saya tapi malu gitu, ya kan? Nah, maka dari itu, kabar baiknya adalah yang pertama nih hadiahnya, saya membuka curhat via email, ya. Curhat premium via email itu memang berbayar tapi murah dibandingkan curhatan-curhatan kamu yang mungkin maaf nih harus bayar ke tenaga-tenaga khusus yang ya biayanya mahal ya. Jadi kalau kamu pengen curhat langsung kepada saya via email dengan biaya yang terjangkau banget, nah udah saya buka lagi. Saya tahu kamu banyak masalah tapi kamu nggak tahu harus ngomong kepada siapa dan malu gitu ya. Kamu lebih suka nulis. Nah caranya gimana? Tuh ada di email, ada di deskripsi. Kamu bisa lihat deskripsi di paling atas tuh ada linknya. Jadi kalau kamu mau daftar sekarang juga mumpung kuotanya masih ada dikit ya, masih ada dikit, monggo ya. Mudah-mudahan nanti masih ketampung admin saya yang ngurus kamu. Nanti saya akan respon email kamu dengan suara saya kayak gini. Luar biasa kan? Oke, itu hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, nah ini juga menarik. Kamu kan udah saya janjikan dari beberapa minggu yang lalu bahwa kita nih akan ketemu. Betul kan? Ketemunya bukan kayak gini. Nah, info berikutnya yang menarik adalah kamu siapkan diri kamu
untuk menjadi sahabat pagar kehidupan yang ketemu nih dengan orang-orang yang di live chat sekarang atau yang di komentar yang biasa kamu balas-balesin mungkin kalau nonton video saya. Kita dalam waktu dekat ya, doain aja akan ada ya jumpa lah, tatap muka lah ya, secara langsung kita ngobrol gitu. Seru nggak? Kapan? Nah, kalau kapannya nanti saya kasih tahu lagi di YouTube dan juga di sosial media saya. Jadi kalau kamu tahu saya punya sosial media lain selain YouTube, ya udah subscribe aja atau follow aja. Nanti saya kasih tahu di situ ya. Oke. Itu 2 hadiah istimewa yang ingin saya berikan kepada kamu. Nah, yang ketiga baru materi, ya. Materi hari ini seperti biasa bukan saya yang ngatur. Tapi saya pengen nanya kepada kamu. Di hari ini, khusus kamu yang live nih, yang nongol di sini nih, ya kan? Ada yang ngakunya dari Tegal padahal dia di Zimbabwe gitu ya. Ada yang ngakunya di mana padahal di mana. Ya, kamu yang nonton live sekarang, ayo. Hari ini enaknya kita bahas apa? Yuk, tulis yuk. Silakan. Ini udah lama nih saya nggak nanya kayak gini. Yuk, bahas apa kita hari ini? Ini buat yang live ya. Jadi yang nonton siaran ulang ya nggak apa-apa. Duduk aja anteng atau saya tahu kok. Biasanya suara saya bisa nemenin kamu tidur kan? Nah, saya tahu ya. Nggak apa-apa. Suara saya menemani kamu tidur sambil kriap-kriap gitu kan? Nggak apa-apa. Saya tahu itu semua ya. Nah, kamu senyum-senyum sendiri. Berarti tebakan saya benar. Yuk. Yang live kasih ide. Kita hari ini ngebahas apa? Oke. Ada Juwita bilang gimana cara mendengarkan suara hati. Wah, iya juga ya. Mendengar suara hati itu seru tuh. Oke. Boleh Juwita. Kita tampung. Bahas tentang kehidupan. Oke, kehidupan kayak apa nih Mas Wahyu? Lebih spesifik lagi kan, kehidupan luas ya. Ada yang bilang katanya cara buka mindset. Oke, kita gabungin tuh. Mendengarkan suara hati, terus cara membuka mindset atau pola pikir mungkin supaya kita lebih maju. Boleh juga kita tampung ya. Bahas tentang mental block kata Nikita. Wah, ini Nikita yang tadi curhat via email ya. Wah, oke. Bahas mental block, terus bahas tentang suara hati, terus digabung sama tadi membuka mindset. Oke, mental block, suara hati. Wah, ini nyambung dengan hati semua. Ada apa dengan hati kalian nih hari ini ya? Kita tampung. Oke. Kita bahas tentang apa tuh? Aktualisasi diri, gangguan mental, pemikiran cerdas. Oke. Katanya ada yang baru ketemu saya beberapa bulan yang lalu, terus jadi tenang. Alhamdulillah. Oke. Menghilangkan overthinking. Oke. Apalagi yuk. Berdamai dengan diri sendiri. Oke. Udah ketemu nih gambarannya. Mantep. Terima kasih. Hari ini teman-teman, setelah saya melihat semua jawaban kamu yang keren-keren di hari ini, saya akhirnya menyimpulkan, tahu nggak apa? Gimana kalau kita membahas kekuatan hati yang sebenarnya, yang mana kalau kita tahu dengan seizin Tuhan ya, kita bisa menggunakan kekuatan hati ini untuk menarik rezeki kamu sendiri. Benar. Siapa di antara kamu yang sekarang pengen banget ketemu jodoh tapi ketemunya salah terus? Katakan saya. Ayo tulis. Termasuk kamu yang siaran ulang. Katakan saya. Nggak usah malu-malu. Ayo. Saya tahu. Ya. Coba katakan saya dulu. Kita mulai dari jodoh dulu nih. Ini menarik nih. Kita bahas lebih luas ya. Kita mulai dari jodoh. Ayo. Silvana katanya bilang, baru join mas, saya pengen ketemu jodoh. Wah, ini MC paling mahal, mau ketemu jodoh dari mana nih? Ada juga Darwin Sitanggang bilang saya, Imah katanya saya, Siska saya, oke, Oktabria saya mas, Cilau katanya saya bos. Wah, udah saya bos aja. Oke, ada Imah, ada Bagus Zimbabwe katanya saya, oke. Katanya Rumah Ilmu Al Hidayah saya, kata Mustafa Ahmad saya, oke. Ada juga yang bilang katanya, kata Risman saya bang. Oke. Tahu gak? Kamu tuh sebenarnya gak ketemu jodoh kamu bukan karena masalah hidup kamu banyak, tapi karena hati kamu salah channel. Nah ini dia, nanti kita bahas nih ya. Oke, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Tadi kan jodoh. Ada gak di antara kamu jujur yang kalau dapat duit, baru dapat nih duit, tiba-tiba duitnya cepet hilang? Katakan saya. Ayo, ini baru dapat duit nih ya. Dapat duit gitu kan, lumayan duitnya. Tapi entah kenapa duitnya tuh cepet nguap gitu. Apakah itu kamu? Kalau itu kamu, katakan itu saya mas. Nah kan saya mas lagi kan tuh. Enak ya kalau kita main tebak-tebakan begini seolah-olah kayak saya dukun. Padahal bukan dukun. Karena ini semua yang saya berikan ini sesuai kenyataan ya. Banyak
banget teman-teman yang mengatakan saya mas ya kena lagi, hahaha saya. Oke, sabar ya. Tahan dulu diri kamu. Saya tahu kamu emosi karena apa yang saya berikan ini kok bisa lagi nampar kamu belum apa-apa. Oke, sabar. Dengerin baik-baik. Kamu tahu nggak? Antara jodoh belum dapet ya, sama duit baru dapet tiba-tiba langsung nguap, itu sebenarnya ada kaitannya loh. Saya ulangin lagi nih. Jodoh belum dapet atau jodoh dapet salah mulu, sama duit baru datang tapi langsung nguap tuh duit. Tahu nggak sih, itu sebenarnya dua hal itu saling berhubungan. Nah, saling berhubungannya di mana? Ini yang menarik. Tadi saya bilang, kenapa kamu sampai saat ini dapat jodohnya salah terus? Saya bilang karena hati kamu itu salah channel. Maksudnya gimana? Nah, ayo kita bahas pelan-pelan. Saya akan bahas dengan bahasa paling mudah semudah mungkin. Jadi, ya tolong ya. Semoga apa yang saya berikan ini bisa kamu cerna dengan baik. Gini. Sekarang coba angkat tangan kanan kamu ya. Ini tangan kanan saya by the way. Kalau jadi seolah-olah tangan kiri ini karena efek kamera ya. Angkat tangan kanan kamu begini. Oke? Kemudian kamu taruh di atas dada kamu deh. Nah, di sini nih ya, taruh di sini nih. Jelas ya? Taruh di sini, sudah? Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Di dalam dada kita ini ada yang namanya perpustakaan perasaan. Saya ulangi ya. Di dalam dada kita ini, teman-teman, ada yang namanya perpustakaan perasaan. Betul. Nah, sekarang coba kamu jujur ya, tulis di chatting atau di komentar. Harus jujur. Dari semua perasaan yang ada di dalam hati kamu, jujur, lebih banyak perasaan apakah yang belakangan ini ada di hati kamu? Apakah perasaan marah, perasaan happy, perasaan kecewa, perasaan sedih, atau perasaan tidak berguna? Perasaan apa yang paling banyak kamu rasakan belakangan ini di hati kamu? Tulis sekarang. Ini penting nih. Yuk. Ayo. Ada yang bilang gelisah, ada yang bilang sakit hati. Waduh, kenapa sakit hati? Perasaan hampa. Kayak lagunya Ari Lasso ya, hampa ya. Ada yang bilang sedih, kecewa tidak berguna. Ada yang bilang marah, ada yang bilang kecewa katanya Mbak Hanik. Kalau Mbak Hanik, ada yang bilang cemas, ada yang bilang takut kata Juwita. Ada yang bilang juga capek, sedih. Ada overthinking, gengsi. Perasaan gengsi juga ada ya. Ternyata bagus tuh, jujur tuh. Ada yang bilang katanya perasaan kesal. Ada yang juga yang bilang gelisah dan sedih menunggu. Menunggu apa? Apakah menunggu Bagus pindah ke Zimbabwe? Nah, kan sampai hafal saya. Ada yang bilang katanya dendam dan tidak punya arah tujuan hidup. Ada juga yang bilang katanya happy. Alhamdulillah. Ada yang katanya khawatir, cemas, kecewa, dan tidak punya tujuan hidup. Oke. Gini teman-teman. Maaf ya. Perasaan kamu tuh yang paling banyak. Kenapa saya tanyain tadi barusan? Karena dari perasaan yang paling sering muncul di hati kamu belakangan ini, tahu nggak sih? Itu sebenarnya menunjukkan ke arah mana kiblat kamu. Saya ulangin ya. Ini saya permudah bahasanya. Perasaan apapun yang belakangan ini paling sering muncul di hati kamu ya, itu menandakan kiblat kamu sudah benar atau keliru. Nah, sekarang saya mulai dari kamu yang perasaannya banyakan yang negatif tadi tuh ya. Ada gengsi, ada tidak percaya diri, ada gelisah, ada apapun. Oke. Bagi kamu yang dominan perasaannya negatif, tolong kamu simak perkataan saya ini. Kehidupan kamu tuh nggak akan jadi lebih baik. Nggak akan jadi lebih baik. Udah, jujur aja deh. Saya nggak usah ngasih kamu motivasi-motivasi yang bohong, nggak. Ya, saya nggak suka bohong orangnya. Saya kasih tahu apa adanya aja. Bagi kamu yang tadi perasaan dominannya banyakkan jeleknya daripada bagusnya, ya, maaf banget, hidup kamu tidak akan lebih baik. Loh, ini gimana sih? Mas Arya nih kok saya disumpahin? Bukan disumpahin. Saya ngasih sebuah kenyataan ini. Mau terima atau nggak terima tuh fakta. Kenapa? Kenapa kok bisa Mas Arya berkata begitu? Jawabannya sederhana.
Ketika kamu perasaannya dominan jelek-jelek semua, seperti yang kamu ceritakan tadi, itu menandakan gaya hidup kamu tuh ada yang salah lagi. Sekarang coba deh. Sekarang kita pakai logika ya. Pakai logika aja, nggak usah pakai ngejelimet rumus, nggak. Pakai logika. Kita ambil contoh dari nonton channel YouTube aja. Mungkin nggak kalau kamu nonton channel YouTube yang lucu, yang positif, yang lucu, yang positif, terus kamu jadi orang sedih, mungkin nggak? Coba jawab, mungkin nggak? Mungkin. Kenapa? Karena kan kamu nggak seharian nonton YouTube. Betul. Iya kan? Nggak mungkin seharian nonton YouTube. Pasti kan kamu ada kehidupan, ada kegiatan. Bener ya? Tapi paling tidak, kalau kamu setiap kali buka YouTube nontonnya positif, yang bikin lucu, yang bikin termotivasi, terus kamu ulangi, sedihnya kamu nggak akan dominan loh. Nah, udah mulai nangkep ya? Iya kan? Kan tadi saya tanya, perasaan apa yang dominan di hati kamu? Perasaan yang dominan itu kan berarti menandakan apa yang paling banyak tuh rasa di batin kita. Orang nggak mungkin nggak punya masalah. Kamu, saya, semua orang tuh yang kamu lihat di pinggir-pinggir tuh, ya, semua punya masalah. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus sedih karena masalah kita? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena sedih itu adalah pilihan. Setuju nggak? Ya. Nah, dari sini kita udah membuktikan bahwa ada yang salah nih dengan gaya hidup kamu. Mas, sebentar mas, saya mau nanya nih, kenapa kok Mas Aryan tiba-tiba bilang kiblat hidup saya tuh salah, gaya hidup saya salah? Apa kaitannya itu dengan rezeki dan jodoh? Ada, kaitannya gini, dengerin. Kalau kita melakukan hal yang jelek-jelek, jelek-jelek tuh maksudnya gini, saya kasih contoh dulu ya. Nonton acara gosip mulu, nonton channel yang isinya debat mulu, ya, nonton acara cinta-cintaan yang isi skenarionya selingkuh mulu, gitu ya, pelakor lah, pebinor lah, aduh, ya sebutin deh, ya you name it lah. Kalau kita terus nontonin yang kayak gituan terus, kan hati kita nggak enak tuh ya. Tahu nggak? Ketika hati kita nggak enak, itu jadi doa loh. Kalau nggak percaya, nah tanya teman kamu, tanya teman kamu yang kerjaannya diselingkuhin orang mulu. Bener nggak dalam hidup dia belakangan ini? Suruh dia jujur. Sering banget nonton film tentang perselingkuhan. Nah, bener loh, ini fakta ya. Wahai para laki-laki nih, maaf banget ya. Kalau kalian punya pasangan, ini buat yang laki-laki dulu nih, punya pasangan perempuan, perempuan kalian itu entah pacar, entah istri gitu ya, tapi sukanya nonton film yang topiknya perselingkuhan mulu, saya turut berduka ya kepada kamu, wahai para laki-laki. Kenapa? Karena pasti dia curigaan sama kamu. Bener nggak? Ya nggak? Iya kan? Kenapa? Ya karena dia udah takut duluan gitu loh. Dia takut bahwa semua laki-laki itu bakal kayak tokoh yang ya itu, yang di film itu gitu ya. Betul nggak? Nah, sekarang coba kita pikirin. Kalau kita pengen jadi orang yang positif seperti yang kamu mau, mungkin nggak kita bisa jadi positif kalau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tuh yang negatif mulu? Mungkin nggak? Pakai logika sederhana aja deh. Mungkin nggak? Nggak mungkin, betul. Kenapa nggak mungkin? Karena kita akan menjadi seperti apa perasaan kita yang dominan. Kalau kita perasaan dominan yang positif, kita jadi orang positif, selesai. Tapi kalau perasaan kita yang dominan negatif, kita akan jadi orang negatif, selesai, nggak pakai koma. Jadi sekarang pertanyaannya, kamu beneran gak sih pengen jadi orang yang lebih kaya? Kamu beneran gak sih pengen jadi orang yang kisah cintanya lebih oke? Gak banyak drama? Beneran mau gak? Kalau emang beneran mau gitu ya, ayo dong rubah dulu apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar teman-teman. Lihatlah hal-hal positif yang ada kaitannya dengan percintaan. Lihatlah hal-hal positif yang ada kaitannya dengan uang. Lihatlah hal-hal positif yang ada kaitannya dengan kehidupan. Maka dari situ perasaan kamu yang dominan akan yang positif. Dari situ channel hati kamu betul. Karena channel hati kamu betul, rezeki kamu lebih betul, jodoh kamu lebih betul. Jelas sampai di sini? Nah, kan tuh udah mulai, iya juga, masuk akal nih, iya kan? Masuk akal nggak? Masuk akal? Masuk akal banget kan?
Make sense gitu. Ini semua kan kenyataan, teman-teman. Nah, sebentar, ini belum selesai. Sekarang kalau gitu, Mas, saya harus ngapain? Apakah saya harus melakukan ritual tertentu? Bagus. Sekarang saya akan masuk ke hadiah saya yang keempat. Hadiah keempat ini hanya akan saya berikan kepada kamu yang nonton saya nih, terutama yang siaran ulang sampai menit hampir habis. Ini kan udah hampir habis nih. Kamu masih nonton saya. Nah, ini hadiah keempatnya. Apa itu, Mas? Saya akan kasih tahu ritual-ritual apa sih yang bisa kamu lakukan ya untuk bisa mengundang hal-hal positif tadi itu ya masuk ke dalam hidup kamu. Mau tahu nggak? Mau tahu? Kalau mau tahu tulis dong di chatting. Saya mau tahu, Mas, gitu. Saya mau tahu banget gitu, tulis ya. Ayo tulis. Nah, oke, bagus. Pengen tahu banget? Oke, saya kasih tahu. Ini boleh dicatat, boleh dihafal, atau mungkin ya boleh nanti kamu nonton siaran ulangnya berulang kali juga nggak masalah. Ritual yang pertama, dengerin baik-baik, ini penting. Blok semua orang yang bikin hati kamu panas di sosmed. Beneran asli, baik itu orang yang kamu kenal atau orang yang kamu kenal. Saya tahu kok, ya. Saya tahu ada orang yang mungkin setiap kali kamu buka sosmed tuh bikin gitu. Entah karena dia mungkin debat mulu, entah sudut pandangnya kayak bikin kamu gregetan gitu ya. Bisa kamu kenal, bisa nggak kamu kenal. Ya, bisa kamu kenal berarti orang yang kamu kenal bisa temen, bisa saudara mungkin. Ya udah kamu blok dulu lah. Ya, blok dulu, diem-diem aja gitu kan, nggak usah ngomong lu goblok ya, nggak usah. Oke? Kenapa? Karena dengan kamu melakukan ini, satu, kamu sudah membersihkan sampah sosial media kamu. Kita nggak bisa lepas dari sosial media kok, betul? Pagar kehidupan aja kamu temuin di sosial media nih. Ada mungkin yang kamu dari YouTube, ada yang di luar YouTube ketemu saya, betul? Nah, ini kita nggak bisa lepas dari sosial media, oke nggak apa-apa, tapi coba berani nggak kamu ngeblok orang-orang yang terbukti toksik buat kamu? Itu yang pertama dulu nih. Ini udah sering saya bahas ya. Yang pertama, blok racun sosmed. Nah, yang kedua, mau nggak kamu jam 9:30 ya, 9:30 berarti nanti nih siaran setelah saya live gitu ya. Jam 9:30 malam setiap hari, bersediakah kamu untuk disiplin berkata, inilah waktu handphoneku untuk saya tidurkan di lemari. Bahasa gampangnya gini, jam 9:30 malam ya, nggak ada alasan masukin tuh handphone ke lemari supaya kamu nggak buka lagi. Tidur. Bener. Tidur itu kalau di bawah jam 10 atau jam 10 paling telat, itu efeknya bisa bikin orang jadi positif. Kalau nggak percaya bandingin aja. Kamu yang suka begadang nih, terus kamu bedain sama tidur jam 10. Bangunnya lebih enak mana sih? Lebih seger mana sih? Dari bangun yang seger itu, kamu nggak sadar jadi orang positif. Nah, itu kan masuk akal ya? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga seru nih. Setelah kamu nonton saya di live atau siaran ulang ini, berarti kan kamu udah dapat ilmu dong, ya kan? Udah jadi sahabat pagar kehidupannya pinter gitu kan ya? Oke. Yang ketiga, kamu janji sama saya. Janji apa, Mas? Mulai detik ini, berhenti untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Mungkin menurut kamu dia lebih cantik, lebih kurus, lebih oke badannya. Atau mungkin kalau kamu laki, dia tuh yang kamu bandingin lebih kaya, lebih beruntung, lebih oke. Fine, oke. Tapi karena kamu sudah jadi sahabat pagar kehidupan, kamu janji sama saya. Daripada kamu membandingkan dirimu sama mereka, mau gak sih setiap pagi sambil kamu nyisir gitu ya, mending kamu plototin tuh wajah kamu yang cantik, wajah kamu yang ganteng gitu ya, sambil kamu berkata, wah terima kasih. Gitu aja udah, nggak usah muji-muji, oh kamu cantik, nggak, kan ribet ya. Udah, terima kasih gitu. Pakai lipstick, terima kasih. Tapi sambil ngelihat wajah kamu ya, terima kasih. Terima kasih. Kalau kamu laki mungkin ambil nyisir gitu kan, ambil nyukur bulu hidung gitu, terima kasih. Terima kasih.
Dengan kamu melakukan ritual sederhana seperti itu aja, percaya deh, rasa percaya diri kamu lebih meningkat. Kalau nggak percaya, dicoba. Ayo sekarang. Ayo, nggak apa-apa. Nggak usah nunggu besok. Bener nggak? Kamu berkaca, terus sambil nyisir, sambil nyukur gitu ya. Terus bilang terima kasih, rasanya beda. Dicoba. Mantep kan hadiahnya kan? Ini. Dan yang terakhir, ini juga paling penting. Setiap kali kamu ketemu sama orang-orang atau kejadian-kejadian yang berpotensi, nah dengerin, berpotensi membuat kamu jadi tidak nyaman, baik itu yang kamu lihat atau kamu dengar, kamu gak usah ikutan ya. Contoh nyatanya gini, kamu lagi naik motor, tiba-tiba ada mobil nyalip kamu, pengen marah tuh kamu, wah ini kacau nih orang nih ya kan. Nggak usah marah. Kenapa? Karena ingat materi hari ini, ingat materi di video keren hari ini nih. Kenapa? Karena semakin kita ngeladenin orang yang bikin marah, teman-teman, perasaan kita dominannya lebih banyak yang negatif. Dan ingat tadi saya bilang apa? Ketika perasaan kita dominannya negatif, sama aja seperti hidup kita salah channel. Channelnya jadi ke channel yang jelek, yang datang yang jelek-jelek. Pikirin itu. Ya, jangan karena marah, jangan karena hal-hal sepele kamu ngerusak nasib kamu sendiri. Oke, bisa nggak? Simple ya. Nah, saya kasih bonus satu lagi. Ini penting nih. Apa itu, Mas? Saya yakin banyak di antara kamu masih bingung dengan manusia yang namanya mantan. Betul apa tidak? Dah kan ketampar lagi. Aduh, kacau nih Mas Arya hari ini banyak nampar saya nih. Bener nggak? Ayo. Mantan yang saya maksud ini bukan mantan kekasih doang. Mantan temen yang udah ketahuan jeleknya. Kadang-kadang belum bisa kita lupain gitu ya. Kesel. Mantan kekasih apalagi tuh. Nah ini yang kepo-kepo ya kan masih suka ngeliatin nih gimana nih mantan kekasih gua, dia udah kena karma belum ya. Aduh. Jangan ya. Terus kamu punya mantan apalagi, mantan bos mungkin, kamu pernah kerja di tempat tertentu gitu, terus kamu nggak suka sama bosnya, kesel gitu ya, terus kamu kayaknya masih mikirin nih orang udah kena karma belum. Ketika kita masih sibuk mikirin mantan, tahu nggak teman-teman, kamu kehilangan masa depan. Saya ulangin lagi, ini bagus nih ya. Ketika kita sibuk mikirin mantan, kita kehilangan masa depan. Setuju nggak di sini? Setuju nggak sampai sini? Kenapa saya bilang kehilangan masa depan? Kan mantan itu sesuatu yang sudah berlalu. Sekarang pakai logika lagi sederhana. Bisa nggak kamu nyetir mobil atau naik motor, palanya lihat ke belakang? Bisa maju nggak? Bisa, tapi nabrak. Betul nggak? Iya kan? Kamu naik motor, naik mobil. Kalau ngeliat ke belakang terus, bukan lihat spion ya, lihat ke belakang begini, nabrak kamu. Iya kan? Nah itu yang membuat hidup kita nggak bisa maju karena kita ngeliatnya ke belakang mulu, jadinya kita nabrak mulu, kena masalah mulu, ketemu orang yang bikin sial mulu, yang disalahin udah kayak gitu siapa? Tuhan lagi. Oh Tuhan jahat sama saya, Tuhan nggak sayang sama saya. Lah ente yang buat sendiri. Iya. Nah kan ketampar lagi. Nah itu maksud saya ya. Saya nggak ngajakin kamu untuk bisa melupakan mantan. Saya tidak mengajak kamu untuk bisa jadi orang yang super, melupakan semua kesalahan orang yang di masa lalu. Tapi saya mengajak kamu untuk memaafkan diri kamu sendiri. Maafin diri kamu sendiri. Maka kamu akan melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Gimana cara maafin diri sendiri? Nonton Pagar Kehidupan. Ya, kalau ada masalah, curhat via email sama saya. Nggak usah malu-malu. Gimana cara curhat via emailnya? Lihat deskripsi di bawah, mudah-mudahan masih dapet. Bener. Saya ngomong gini terus kenapa? Karena banyak orang yang minta gitu. Mas, saya pengen curhat tapi saya malu, saya pengennya nulis. Oke, kemarin saya belum ada waktu, sekarang ada waktu. Yuk saya buka. Mudah-mudahan ini jalan keluar buat kamu. Karena tiap orang masalahnya beda-beda, betul gak sih? Saya gak bisa ngajarin kamu, ini loh cara kamu melupakan atau mungkin memaafkan orang yang seperti itu. Lah, kan kesalahan tiap orang beda-beda di masa lalu sama kita. Iya nggak? Jadi cara memaafkan diri sendiri gimana? Satu,
kamu lihat ke depan. Kedua, jujur. Kalau kamu memang butuh diobati, cari orang yang bisa ngobatin. Kalau percaya sama saya, ya saya. Tapi kalau nggak percaya, ya cari yang lain. Tapi harus diobatin tuh luka batin. Jangan dibiarin. Karena luka batin kamu akan merusak masa depan kamu kalau tidak dipikirin untuk diobati. Itu fakta. Jelas ya? Oke, jadi saya nggak mau lagi ada sahabat pagar kehidupan yang sekarang menganggap bahwa masa lalu itu adalah sesuatu yang harus dikenang terus, padahal itu pahit. Jangan ya. Sekarang saya udah ngajarin kamu ilmu sederhana yang insya Allah seizin Tuhan bisa membuat kamu lebih baik lagi. Amin. Ya udah, supaya nggak kepanjangan, saya sudahi dulu sampai di sini. Tapi tenang aja, video ini saya taruh di YouTube dan kalau kamu suka banget dengan materi ini, yuk coba deh klik jempol ke atasnya dulu. Sudah? Oke, terima kasih. Dengan jempol ke atas itu, kamu sudah membuat video ini, siaran ulang ini sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saya doain lagi ya, kalau kamu udah jadi orang baik, dengan menyebarkan konten video ini, saya doain pahala dan karma baik kamu segera menolong kamu dalam waktu dekat ini. Karena banyak loh teman-teman, orang-orang yang nonton pagar kehidupan nih kayak kamu jadi positif kan ya, kebiasaan doain orang gitu ya, itu rezekinya ada aja yang beda. Iya nggak? Coba kamu ngerasa nggak sih kalau udah jadi sahabat pagar kehidupan tuh kan kayaknya pengennya positif gitu, doain orang gitu ya, doain orang-orang yang nonton, kayak di komentar kamu sering komentar positif kayak sekarang tuh. Nah, chatting-chatting yang positif gitu ya. Udah kebiasaan gitu, kayaknya udah enak gitu ya. Rezeki kamu beda nggak? Beda. Kenapa? Karena channel kamu udah bener di sini. Nah, itu bukti. Kurang bukti apa lagi coba? Mantap ya? Oke. Ya udah. Kalau gitu, saya ucapkan selamat karena kamu menemukan video ini siapapun kamu. Dan silakan kalau kamu butuh bantuan saya di pagar kehidupan, tonton video saya yang lain. Dan kalau mau curhat via email, mudah-mudahan masih ada di deskripsi. Silahkan kamu lihat. Ya udah, saya absen dulu ya. Hari ini ada siapa aja, makin rame nih. Yuk, saya absen dulu. Coba ya, saya lihat dulu ada siapa di hari ini. Oke, wah banyak penonton baru nih. Ada Mudah Berhenti. Wah, namanya Mudah Berhenti. Berarti nggak maju-maju dong, mudah berhenti gitu ya. Oke, nama channelnya bagus tuh ya. Ada Wahyu Smith. Halo Wahyu. Ada juga Awi dari Temanggung. Anugerah dari Surabaya. Okta. Wah, Okta nih. Apa kabar Okta? Ada Nikita, ada Izati yang ketawa-ketawa. Ini ketawa gara-gara apa Izati? Jangan-jangan mikirin ini ya. Mikirin Zimbabwe. Ada Indra dari Bumi Ayu, ada Dedi dari Jakarta Pusat, Anis CR, ada Priyanka. Terima kasih Priyanka udah curhat via email nih Priyanka nih, ya. Salah satu yang udah curhat via email tuh. Curhatannya luar biasa tuh ya. Ada juga Mas Tomplo. Halo Mas Tomplo, terima kasih. Yaya Palembang, ada siapa tuh? Nur Hidayati, ada Dian Ragil, ada Susi, ada Sinta, ada Galih dari Genius. Galih dari Genius. Gali dari Bandung, Mas Tomplo Genius maksud saya barusan. Ada Imah, ada dari Taiwan, ada Ratih, ada juga Bekti dari Pekalongan, dan juga Ifah dari Taiwan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menjadi sahabat pagar kehidupan yang positif. Semoga apa yang saya berikan ini seperti biasa bisa menolong kamu ya. Ingat, sebarkan kebaikan, tetap jadi orang yang baik, dan sekali lagi, kamu itu lebih berharga dari apa yang pernah kamu pikirkan. Terus semangat ya. Tuhan itu baik dan Tuhan itu sayang kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semua makhluk semakin berbahagia. Amin. Terima kasih. Bye-bye.